Bagaimana kabarnya, kondisinya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Saat ini teman-teman ada di mana kira-kira? Di rumah kah? Atau di kos? Ada yang di kos misal? Rumah Pak. Semua. Di kos-kosan Pak. Ada yang di kos ya? Iya Pak, di kos. Baik, untuk semester ini ya, saya diamanahi dari Kaprodi Fisika untuk mengampu mata kuliah dasar kependidikan ya, namanya MKDK, bimbingan dan konseling. Ada yang sudah pernah ketemu dengan saya? Belum pernah? Dereng Pak. Belum Pak, ya? belum. Belum. Pak. Ya, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Dewantoro. Ya. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, S1 Bimbingan dan Konseling FKIP UNS. Ya, saat ini mungkin sekitar 2 semester ini ya, semester genap di tahun kemarin dan semester genap di tahun ini, saya diminta untuk mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling di Prodi Fisika. Jadi saya sudah 2 kali ini main di fisika ya, di angkatan yang berbeda tetapi. Alamat saya saat ini saya tinggal di Sukoharjo, saya asli dan lahir di Sukoharjo. Barangkali ada yang asli Sukoharjo dari sini. Saya Pak. Ya, Mbak Sekar asli mana? Dari mana Mbak Sukoharjonya? Saya Solo Baru. Oh, Solo Baru. Ya. Saya di selatan, Mbak, Sukoharjo Selatan, di desa. Di mana Pak, kalau boleh tahu? Di Kelurahan Kenep, Mbak. Ikutnya Kecamatan Kota Sukoharjo, Kelurahan Kenep. Perbatasan dengan Tawangsari. Oh, iya Pak. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Itu perkenalan dari saya ya. Ini semoga nanti saya segera kenal dengan teman-teman semua sebanyak 23 mahasiswa dari kelas C. Kemudian untuk mata kuliah bimbingan dan konseling ya, untuk pertemuan pertama ini nanti barangkali kita lebih ke kontak perkuliahan terlebih dahulu. Nanti saya akan menjelaskan mata kuliah ini nanti gambarannya untuk 1 semester ke depan itu seperti apa. Ini merupakan mata kuliah yang wajib, yang diwajibkan oleh fakultas ya, untuk diberikan kepada semua program studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kemudian dengan kondisi saat ini ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat teman-teman semua dalam mengikuti perkuliahan, tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus berproses, untuk terus berprogres di tengah masa pandemi seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti dengan keterbatasan seperti ini ya, tetap memberikan suatu pembelajaran yang positif bagi kita untuk punya pengalaman-pengalaman baru, melakukan kegiatan-kegiatan baru yang barangkali belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena di masa pandemi seperti ini, di masa new normal seperti ini, kita semacam dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Mulai dari pembelajaran seperti daring seperti ini. Barangkali dulu acuan ketika pemerintah mau
mencanangkan blended learning itu masih sifatnya bauran atau campuran ya. Ada perkuliahan tatap mukanya, ada perkuliahan secara daringnya dan sebagainya gitu. Tapi sebelum itu diimplementasikan ternyata Tuhan berkehendak lain ya, artinya dipercepat bahwa proses perkuliahan secara daring, full daring dengan menggunakan beberapa platform digital ini dipercepat dan sifatnya tiba-tiba gitu ya. Ini memberikan suatu bentuk terapi juga bagi kita untuk siap dalam menghadapi segala kondisi dan tantangan begitu. Kalau boleh tahu ini semester berapa? 4 ya? 4. Oke. Sebelumnya sudah merasakan pembelajaran lurik di kampus? Sudah, Pak. Sudah. Semester 1. berapa semester? 1 semester kah? 1 semester ya? 1 semester mungkin lebih setengah ya. Karena di Maret tahun yang lalu ya, mungkin kita genap 1 tahun ini kita belajar full daring seperti ini. Dengan dosen-dosen yang lain juga seperti ini, menggunakan platform digital seperti ini. Nggih, Pak. Iya banget seperti ini. Kira-kira kesulitannya apa, terutama untuk prodi fisika ketika pembelajaran itu dilakukan secara daring? Praktikumnya mungkin Pak. Oh iya, praktikum ya. Kalau praktikum barangkali semua mengalami hal yang sama. Tapi masih bisa tersiasati atau terkondisikan begitu? Masih bisa Pak, ada beberapa praktikum yang menggunakan aplikasi atau web seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi atau menyurutkan semangat teman-teman untuk terus belajar ya. Baik, teman-teman semua, saya coba untuk menampilkan kontrak perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak. Baik, mungkin saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan. Mata kuliah kita adalah mata kuliah bimbingan dan konseling ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah mata kuliah MKDK. Saya yang mengampu, nama saya Didi Pantoro. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Oke. Kemudian saya coba untuk menjabarkan deskripsi mata kuliah dan capaian pada mata kuliah ini. Yang pertama berkaitan dengan deskripsi mata kuliah. Ketika teman-teman semua belajar mengenai mata kuliah BK, maka kalian akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip sikap guru profesional yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, dan juga diajak menganalisis kegiatan bimbingan dan konseling, serta keterampilan kerjasama dengan guru bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian untuk capaian mata kuliahnya, mahasiswa mampu mengembangkan jiwa menjadi guru profesional yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
dan menganalisis kegiatan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi gambarannya itu teman-teman semua, ketika teman-teman dari Prodi Fisika mendapatkan mata kuliah BK, bukan berarti teman-teman semua nanti akan menjadi guru BK gitu, tetapi dengan adanya mata kuliah bimbingan dan konseling ini diharapkan mampu memberikan bekal kepada teman-teman semua bagaimana sih caranya membimbing siswa-siswa kita yang ada di sekolah, bagaimana mengarahkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa yang ada di sekolah. Ya, mengingat teman-teman semua di Prodi Fisika ini adalah calon pendidik ya, calon pendidik, calon guru yang nantinya akan bantu para peserta didik mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal. Walaupun kita tahu untuk menjadi guru saat ini ya, sesuai dengan undang-undang tidak cukup dengan hanya lulus sarjana S1 pendidikan saja, ya, tetapi juga harus ditunjang, juga harus didukung dengan pendidikan profesi selama 1 tahun melalui program PPG. Ini merupakan tantangan bagi teman-teman semua yang ingin menjadi guru, mengingat untuk tes CPNS barangkali ya, ini pengalaman teman-teman saya di luar sana, untuk tes CPNS saat ini pun persaingannya sudah ketat. Sekarang sudah banyak para lulusan S1 di bidang pendidikan yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik ya, yang didapat dari program SM3T, yang didapat dari program PPG. Sehingga ketika teman-teman semua nanti yang mungkin fresh graduate yang akan lulus dari Prodi S1 Fisika, jika akan mendaftar CPNS barangkali untuk 2 tahun ke depan, persaingannya akan lebih sulit karena bersaing dengan teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya. Karena ketika tes CPNS ada 2 tes, SKP dan SKD, maka nilai SKP bagi mereka yang sudah punya serdik ini akan mendapatkan nilai yang full, dalam artian nilai penuh, yaitu sebanyak 500. Padahal bobot antara SKD dengan SKB itu besar SKB-nya. Jadi sangat berat sekali ketika misal sama-sama lolos SKD, hanya 1 formasi yang dibutuhkan misalkan, kemudian ada 2 atau 3 pesaing di situ, kemudian yang lain sudah punya serdik, sedangkan ada yang belum memiliki serdik. Nah, ini yang belum memiliki serdik ini sulit untuk mengejar poin yang diperoleh dari pesaing-pesaingnya. Gitu. Itu pengalaman teman-teman saya ketika tahun kemarin ya, di 2020 mengikuti tes SKB CPNS, terutama di bidang pendidikan. Banyak sekali kondisi-kondisi seperti itu ditemukan di setiap formasi pada guru. Tidak hanya guru fisika, guru BK pun juga demikian. Baik, gambarannya seperti itu teman-teman semua berkaitan dengan gambaran mata kuliah kita di semester ini. Kemudian saya juga sudah menyusun beberapa materi pokok yang sudah saya susun untuk 16 pertemuan ke depan. Untuk pertemuan yang pertama hari ini, kita materi pokoknya lebih pada sosialisasi RPS, membahas tujuan, membahas materi, kemudian platform-platform apa yang perlu kita gunakan dalam proses perkuliahan,
Dan di setiap kegiatan perkuliahan kita, baik pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, semua terlibat, ya, dosen dan mahasiswa terlibat dalam proses perkuliahan. Kemudian topik materi yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai pengertian guru profesional, syarat-syarat guru profesional, guru bagian dari BK. Nah, untuk pertemuan 2 dan 3, 1 sampai 3 ini saya yang akan menyampaikan. Kemudian di pertemuan ketiga, di minggu ketiga, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian bimbingan, apa itu pengertian konseling, dan pengertian bimbingan dan konseling komprehensif itu seperti apa. Nah, kemudian di pertemuan keempat, ini masuk pertemuan keempat, nanti akan saya minta kelas Fisika C ini nanti untuk membentuk 10 kelompok, ya. Berarti satu kelompok ada yang 2, ada yang 3, itu untuk mempresentasikan topik yang akan didapat. Jadi yang saya tandai pada tabel ini, yang saya tandai kuning ini adalah topik yang akan dibahas oleh setiap kelompok. Nah, nanti untuk PJ-nya Mbak Tiara, ya kalau tidak salah. Nanti saya minta bantuan Mbak Tiara untuk membagi kelas menjadi 10 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan jatah presentasi atau menyampaikan topik pokok atau topik bahasan di setiap pertemuannya dari pertemuan 4 sampai dengan pertemuan 14. Kemudian nanti pertemuan 15-nya saya yang menyampaikan, ini lebih pada review secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lalui. Di pertemuan keempat, kita akan membahas fungsi, tujuan, dan asas BK. Kemudian ya pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai prinsip BK terkait siswa dan prinsip BK terkait guru BK. Mungkin nanti bisa ditambahkan prinsip BK terkait dengan misalkan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian di pertemuan ke-6, kita akan membahas komponen layanan bimbingan dan konseling, yaitu ada layanan dasar dan ada layanan responsif. Kemudian di pertemuan ke-7, ini juga masih pada komponen BK yang selanjutnya, yaitu layanan peminatan dan perencanaan individu, serta layanan atau komponen dukungan sistem. Kemudian yang ke-9, ini pertemuan 9, kita akan membahas topik mengenai tugas personil BK di sekolah, ya, kepala sekolah dan koordinator BK. Kemudian pertemuan ke-10, tugas personil BK di sekolah, guru BK, guru bidang studi atau wali kelas, dan staf administrasi. Kemudian di pertemuan 11, kita akan membahas mengenai perbedaan wilayah kerja layanan guru dan guru BK. Kemudian di pertemuan 12, kita akan membahas mengenai masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian pertemuan yang ke-13, kita akan mengidentifikasi kesulitan belajar dan pembelajaran remedial, bimbingan materi belajar, kemudian melakukan dan menerima referral. Dan di pertemuan 14-nya, ini lebih pada mekanisme kerjasama guru BK. Mulai dari referral, diagnosa kesulitan belajar, sampai bimbingan materi belajar. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman semua di pertemuan kita selama 16 minggu ke depan. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang masih dibingungkan atau ada yang perlu untuk ditanyakan. Belum, Pak. Mungkin Ya, belum ya? Non sewu Pak.
Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, Mas Rosin, silakan. Itu yang tadi yang nomor 13 itu salah satu poinnya melakukan dan menerima referral. Nah, itu referral itu nopo ya Pak? Ya, nanti akan kita bahas ya Mas ya. Referral ini adalah alih tangan kasus Mas. Jadi nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu mekanisme referral itu seperti apa. Ini adalah bentuk alih tangan kasus Mas. Misalkan Mas Rosin sebagai guru fisika menemui anak-anaknya yang mengalami kesulitan belajar di kelas, terutama pada mata pelajaran fisika. Kemudian kalau tidak tahu caranya untuk mengatasi siswa yang seperti itu, bagaimana caranya? Nah, Mas Rosin bisa meminta guru BK untuk menangani siswa yang bermasalah tadi. Nah, proses yang dilakukan oleh Mas Rosin ini adalah proses referral atau alih tangan kasus. Begitu Mas Rosin. Oh, nggih Pak. Matur nuwun Pak. Nanti akan kita bahas, insya Allah ini sumber-sumber di internet, di Google banyak sekali. Nanti tinggal teman-teman mencari jurnalnya, ya. Ada semua di internet. Gitu. Jadi setiap kelompok nanti ya ada 2 tagihan. Yang pertama adalah makalah dari topik yang mereka bahas, yang kalian bahas. Yang kedua adalah PPT-nya atau bahan presentasinya. Silahkan kalau mau memakai PPT saya perbolehkan, memakai Prezi saya perbolehkan, memakai apa lagi ya? Memakai Canva saya persilahkan. Syukur-syukur kalian atau teman-teman kelompok ini bisa menyusun suatu konsep presentasi ya, satu topik ini dalam bentuk poster. Ini barangkali akan lebih memberikan daya tarik bagi teman-teman yang ada di belakang ya. Bagaimana teman-teman kelompok bisa mengkreasikan satu ide atau materi pokok ini dalam satu lembar poster ya. Tentunya posternya dibuat poster digital ya. Nah, ini silakan kreasi teman-teman seperti apa. Kalau bisa poster malah itu menjadi hal yang lebih baik menurut saya. Karena tidak hanya sekedar kalian menyampaikan apa yang kalian pelajari, tetapi ada beberapa keunggulan yang bisa kalian dapatkan ketika melakukan presentasi hanya dengan menggunakan poster. Karena di situ ada beberapa kesulitan-kesulitan dan perlu adanya teknik ekstra bagaimana untuk menyusun suatu konsep ya, konsep besar ke dalam satu lembar poster, kemudian mengambil intisari dari setiap subbahasan yang akan kalian angkat, kemudian menyampaikan dengan bahasa sendiri apa yang sudah kalian pelajari. Nah, itu menurut saya hal-hal yang perlu diapresiasi dalam proses belajar. Itu teman-teman semua. Jadi satu kelas ini nanti akan kita bagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab mempresentasikan satu topik sesuai dengan topik yang dia dapatkan. Nanti saya minta tolong Mbak Tiara ya untuk membagi menjadi 10 kelompok. Kemudian setiap kelompok membuat bahan presentasi dan makalahnya. Untuk makalahnya formatnya bebas, bisa menggunakan format-format yang sudah kalian dapat ketika mata kuliah yang lain misalkan, bisa digunakan untuk menyusun topik-topik tersebut. Silakan untuk bahan presentasinya bisa menggunakan PowerPoint, Prezi, Canva, dan lain sebagainya, saya persilahkan. Kemudian presentasi kelompok ini nanti akan dimulai pada pertemuan keempat. Ini mungkin di pertengahan bulan April ya, bulan Maret. Dengan bulan Maret.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Sebelum saya mulai pada peraturan, ya, aturan perkuliahan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Jika tidak, saya lanjutkan ke aturan perkuliahan. Aturan yang pertama, jadi saya sudah menyiapkan aturan perkuliahan itu ada 8 peraturan. Silakan nanti bisa ditawar atau bisa dinego. Aturan yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti seluruh perkuliahan selama 1 semester. Minimal 12 kali pertemuan. Ini aturan dari fakultas seperti itu. Anda atau kalian punya jatah 4 pertemuan untuk tidak ikut perkuliahan. Tapi harapannya semua mahasiswa bisa mengikuti selama 16 kali pertemuan. Kemudian masuk kelas daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Toleransi keterlambatan 20 menit. Walaupun saya menuliskan aturan seperti ini, tapi saya juga tidak bisa mengkontrol mana siswa atau mahasiswa yang terlambat, ya, karena barangkali ada kendala berkaitan dengan jaringan, berkaitan dengan kuota dan lain sebagainya. Namun harapan saya adanya hambatan itu tidak menjadi alasan yang yang sering-sering dilontarkan begitu ya ketika terlambat mengikuti perkuliahan. Barangkali untuk mensiasati ini, silahkan ketika perkuliahan dimulai, teman-teman bisa merename nama yang ada di Google Meet sesuai dengan format nomor absen, kemudian namanya. Biar saya juga bisa mengecek mana mahasiswa yang belum hadir di setiap minggu pertemuannya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan jadwal, ya ini saya minta kesepakatan teman-teman semua. Dikarenakan jam 10 itu saya masih ada jadwal di BK. Kira-kira misal diundur jadi jam 5.06 apakah bisa? Jadi saya ada jadwal di Prodi BK itu jam 1.02, jam 3.04. Nah, sedangkan di fisika itu kita mulai jam 4.05, ya kan? Jadi ada tumbuhan 1 jam ini di jam keempatnya itu. Nah ini misal saya undur jadi jam 5.06, apakah memungkinkan? Mohon maaf Pak, jam 6 sampai 8 Untuk jam ke-6 kelasnya sudah ada jadwal, Pak. Sudah ada jadwal ya? Iya, Oke. 6 sampai 8. 5 sampai 8 ya Mbak ya? Oke, saya coba ini ya Mbak ya, saya coba mengatur jadwal terlebih dahulu ya. Untuk kelas C kira-kira ada free jadwal di hari apa kira-kira? Selain dari, ya coba hari apa dulu Mbak, nanti saya tak menyesuaikan jadwalnya. Jumat. Jumat Pak, nggih Pak. Jumat. Pak. Bentar, saya lihat di siaga dulu. Jumat jam berapa kira-kira? Potong, Pak. Juga. Kosong semua Jumat. Ya. Saya kebetulan Jumat sampai sore itu dari jam ini pun juga bertabrakan dengan fisika kelas A juga ini di jam pertama. Hari apa? Selasa ya Mbak? Ada lagi Jumat? Selasa jam ke-45 kosong. Selasa 45 ya? Nggih Pak.
misal kelas C hari Senin ini ya, untuk minggu depan kita ganti jam 45 bagaimana? Hari Selasa jadinya. Ini Pak, kosong masih. Bisa ya? Kita pindah ya jadwalnya ya. Hari Selasa jam 45. Begitu ya teman-teman semua? Iya, Pak. Oke. Sepakat? Jadi kita sepakati. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Ya, kemudian untuk aturan yang ketiga ini, karena ini sudah disepakati, maka minggu depan perkuliahan mata kuliah BK di kelas C kita ganti hari Selasa jam 45. Nah, kemudian aturan yang ketiga di kontrak perkuliahan ini, berpakaian rapi sesuai dengan aturan fakultas. Syukur-syukur di hari Senin Selasa bisa berpakaian putih hitam gitu. Tapi misalkan tidak pun, yang terpenting adalah rapi dan sopan. Ya, saya tidak menuntut harus minimal acuan penilaian saya adalah bisa berpakaian rapi, ya. Berpakaian rapi dan sopan. Misalkan yang laki-laki mungkin ketika perkuliahan bisa memakai hem ataupun kaos yang ada kerahnya, monggo. Kemudian Berarti hari Senin Selasa nggak wajib pakai itu Pak, hitam putih. Ya, dari saya tidak mewajibkan Mas, tapi kalau Mas Rizal ya, Mas Rizal pengen mematuhi aturan dari fakultas, saya persilahkan juga untuk berpakaian Selasa putih, atasannya bawahannya gelap atau hitam. Monggo gitu. Kemudian yang keempat, bagi mahasiswa yang presentasi ya. Jadi nanti ketika mahasiswa atau kelompok presentasi kemudian bertanya, menanggapi, wajib menyalakan webcam atau kamera. Syukur-syukur ya, mungkin kan teman-teman yang ada di sini bisa mengaktifkan ya, webcam di setiap perkuliahan. Ya, mungkin seperti Mbak Nurul Azizah ini, saya mengapresiasi Mbak, artinya dengan mengaktifkan webcam, penilaian saya, asumsi saya, Mbak Nurul Azizah ini adalah orang yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan. Karena ini menurut saya berkaitan dengan readiness ya, persiapan untuk menerima dan melakukan perkuliahan secara baik. Persiapannya tidak hanya sekedar barangkali penampilan ya, tapi juga kesiapan dalam hal mungkin pemahaman terhadap topik yang akan kita bahas di setiap minggunya. Ya, saya mengapresiasi Mbak Nurul, mudah-mudahan teman-teman yang lain ya bisa mengaktifkan webcamnya setiap perkuliahan. Tadi saya sudah sampaikan Mas Rozin ya. Terima kasih Mas Rozin sudah mau mengaktifkan webcamnya. Kemudian ya, aturan yang kelima, jadi semua mahasiswa wajib melakukan presensi pada ojw.uns.ac.id. Ya, untuk perkuliahan kita hari ini sudah saya buatkan presensi di OJW. Silakan teman-teman bisa melakukan presensi. Kemudian yang keenam, semua mahasiswa wajib aktif dalam setiap perkuliahan, mulai dari berdiskusi, bertanya jawab, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, mengerjakan tugas individu maupun kelompok, menekankan pada etika dan prinsip ilmiah, jujur, mandiri, dan tepat waktu.
Jadi ketika teman-teman semua nanti menyusun makalah, mohon bisa didukung oleh sumber-sumber ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedelapan, bekerja sama dalam tim atau kelompok secara aktif dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi ada 8 aturan ini yang akan saya gunakan dalam proses perkuliahan kita selama 1 semester. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditawar oleh teman-teman, saya persilakan. Tidak ada? Oke. Jika belum, saya lanjutkan ke model pembelajaran kita. Ya. Model pembelajaran kita untuk semester ini tetap kita menggunakan sistem, saya tetap menggunakan sistem SPADA, teman-teman semua. Nanti akan saya kirimkan untuk enrollment key-nya untuk bisa masuk di kelas BK yang saya ampuh. Kemudian untuk web meeting-nya atau platform untuk kelas daringnya kita menggunakan Google Meet. Ya, mohon nanti Mbak Tiara ketika perkuliahan akan dimulai, mungkin saya bisa dikirimi link Google Meet-nya. Gitu. Kemudian untuk sumber pustakanya atau sumber yang bisa kita gunakan untuk bahan perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, ini ada 8 ini. Ya, silakan mungkin teman-teman supporter bisa mencari beberapa sumber, bisa mencari buku, bisa mencari sumber-sumber artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Oh, ada 9 ternyata, ada artikel-artikel ini. Nah, silakan nanti teman-teman semua bisa mencari sumber-sumber ini, kemudian bisa digunakan ketika menyusun makalah untuk presentasi di setiap topik yang sudah didapatkan. Gitu. Jadi gambarannya itu teman-teman semua ada 10 topik yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Ya, silahkan nanti dibagi kelasnya, 1 kelompok berarti hanya ada 2 mahasiswa, 2-3 mahasiswa untuk membuat makalah dan menyampaikan hasil diskusinya dengan kelompok kepada teman-teman yang ada di kelas. Ya, 1 kelompoknya hanya 2-3 orang. Syukur-syukur seperti yang saya katakan tadi, kelompok bisa menyusun bahan presentasi yang minimalis, ya, minimalis, tidak paragraf poin, ya, minimalis, dan menyampaikan secara baik apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah didapatkan selama membahas atau memberikan beberapa topik yang sudah ditentukan ini. Silakan jika ada yang masih ditanyakan, saya persilahkan. Untuk perkuliahan kita pertemuan pertama ini masih kontrak perkuliahan, ya. Kita pemanasan terlebih dahulu, punya gambaran apa yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Baru nanti di pertemuan kedua akan kita bahas mengenai konsep guru profesional itu seperti apa kaitannya bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran dan lain sebagainya, nanti akan kita overview di awal. Bahkan nanti mungkin kita akan saya akan mengajak teman-teman semua untuk flashback, ya. Kira-kira
layanan BK yang seperti apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman semua ketika belajar di jenjang SMP, belajar di jenjang SMA ataupun SMK. Nah, itu nanti kita akan bahas kondisinya seperti apa dan kita kaitkan secara teori ya. Sehingga nanti di akhir perkuliahan kita akan punya semacam perbandingan ya. Apakah yang selama ini sudah dilakukan guru BK di lapangan itu sudah sesuai dengan kondisi teoritik yang dipelajari ketika di perguruan tinggi. Begitu teman-teman semua untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Sudah paham semuanya? Mbak Nurul sudah ada gambaran untuk 1 semester ke depan? Dikit, Pak. Sudah punya gambaran Mbak apa yang akan kita pelajari ke depan? Mas Rozin? Hadir, Pak. Ada pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang belum jelas? Sementara belum, Pak. Belum. Sudah ada gambaran ya apa yang akan kita pelajari 1 semester ke Insya depan? Allah, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Teman-teman yang lain? Betul, Pak. Baik, barangkali jika dirasa sudah paham semua, ya kan, untuk perkuliahan kita pada pertemuan hari ini barangkali saya cukupkan sampai di sini ya, karena saya juga masih mengatur beberapa jadwal yang masih bertabrakan. Ya. Jadi siang ini nanti juga ada satu jadwal lagi yang bertabrakan, nanti akan saya atur supaya semua bisa berjalan secara lancar gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua untuk kontrak perkuliahan pada pertemuan 1 ini. Ya, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita semua diberikan kelancaran untuk belajar bersama, ya, untuk berproses bersama di tengah keterbatasan yang kita hadapi saat ini. Ya. Semoga tidak menyurutkan semangat teman-teman semua untuk terus belajar, ya, untuk terus menimba ilmu, mengasah diri di bangku perkuliahan ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik, manfaat yang positif bagi kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Untuk kontraknya nanti akan saya kirimkan ke Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara silahkan nanti dibagi ke teman-teman yang lain. Atau nanti saya kirim grup saja Mbak Tiara. Izin live semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Yang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambun. Sudah. Suaramu.
Back sound. Jadinya kuliah ini apa? Hari Selasa ya? Selasa jam keberapa tadi? 45. Tapi sesuatu kosong tuh mulai minggu ngarep tuh. Oh gitu. Oh tuh. Oh enggak. Apa enggak Iya dong. Jumat saja, Cah? Oh, cuma tuh. Oke. Optik ki lumayan menguras otak. Iya sih. Coba kamu ngomong. Device properties. Bikin kita harus. Oh, kamu kurang jelasin. Ininya rusak. Nah, sudah masuk. Pi bertemu. Ya kan kedekatan ini. Piko. Gimana, Dok? Gak apa-apa. Bang Razin gimana Bang Razin? Dikontrakan toh? Gimana?
lagi pada di kontrakan tau kamu sama Rosin. Ini sama Rosin di kontrakan aku. Siapa aja? Arya juga aja. Arya ada ya. Katanya Rami. Oh, Fuad. Nah, kok itu nggak tahu. Nggak tahu sampai kapan Jadi ya. jadinya berlima ya. Sama Iya, Fuad berlima. sama Fazen ya. Sama Fazen. Oh, ini baru berdua sama Rosin aja. Iya, baru berdua. Aku numpang, Cah. Kenapa apa Zin santuy? Isan pun Zin, kontraknya gede ya no. Kamu udah pernah ke ini ke kontrakan itu? Belum itu, tapi tahu lokasinya. Kemarin kayaknya juga tahu. Ya kapan-kapan nak main ke situ. Oke.